Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi ya teman-teman, Bapak Ibu yang selalu setia menonton video. Dan hari ini saya ingin sedikit lagi bercerita ya. Tapi sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya berharap teman-teman dan Bapak Ibu semuanya follow akun kami agar bisa selalu mengikuti berita-berita dan cerita-cerita terkini dari kami terkait perjalanan ke Baitullah atau cara-cara menuju ke Baitullah atau cara-cara nanti setelah sampai ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Dan pada cerita kali ini saya ingin menceritakan suatu momen ya, dimana ketika ada beberapa orang kita berkumpul, terus karena mereka tahu saya itu biasa melakukan perjalanan ke Baitullah, dan saya juga ikut membantu perjalanan ke Baitullah. Jadi mereka omong-omong lah cerita kepada saya tentang haji, tentang umroh gitu ya. Terus ada salah satu yang ngomong gitu bahwa, Pak, ini saya tuh sebenarnya pengen banget Pak berangkat umroh, berangkat haji gitu. Terus yang lain juga sama mengiyakan gitu. Iya, kita juga Pak pengen berangkat umroh, berangkat haji. Tapi ya itu Pak gitu, belum ada duitnya nih. Oh, duitnya masih belum cukup. Ada juga yang ngomong satu lagi, masih punya banyak kebutuhan Pak gitu kan, masih harus mau nyekolahin anak dulu atau kebutuhan anak dulu kan gitu. Ada juga yang ya saya kemarin tuh udah nabung Pak, udah punya duit gitu, tapi dilalah anak saya minta untuk kebutuhan sekolahnya gitu. Terus habis itu adalah macam-macam gitu. Jadi ada beberapa orang itu ngomongnya tuh macam-macam gitu kan. Nah, terus saya tuh ngomong begini kan, istilahnya bahwa ya jelas dong gitu, yang namanya orang hidup itu pasti punya kebutuhan. Yang namanya orang hidup selama masih ada napasnya gitu kan, kasarannya gitu, pasti punya kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, kebutuhan dan keinginan ini berhentinya kapan gitu kan? Ya berhentinya, yang namanya kebutuhan dan keinginan itu berhentinya kalau sudah mati. Ya kan, ya orang udah mati udah nggak punya keinginan apa-apa, kebutuhan apa-apa juga udah nggak ada kan untuk kehidupan dunianya kan, kasarnya seperti itu. Jadi ya kalau seandainya dibilang banyak kebutuhannya, semua orang jelas punya kebutuhan gitu kan, itu. Terus saya bilang juga gitu, jadi dia misalnya di beberapa, jadi di ya yang namanya orang nongkrong lah, ngumpul-ngumpul gitu ya. Saya bilang lagi lah, yang berikutnya saya bilang lagi. Terus kalau bilang uang belum cukup atau kasarannya gini lah, nggak punya uang lah kasarannya gitu. Apa kita, kalau kita mengatakan kita nggak punya uang atau uang kita belum cukup, apakah kita itu jadi nggak berbohong gitu? Maksudnya kita nggak bohong pada diri sendiri, kita nggak bohong juga pada orang yang kita ajak ngomong, atau kita juga nggak ngebohong sama Allah kan gitu kan? Jadi kalau bila dibilang tidak punya uang untuk berangkat haji ataupun untuk berangkat umroh, itu kan kayaknya kok mengada-ada gitu ya. Lawang ini kita lihat, kita nggak usah lihat haji ya. Haji kalau sekarang kan kita tahu ya biayanya agak banyak gitu. Apalagi kalau misalnya haji furoda atau haji plus yang antrinya nggak lama, atau haji furoda yang visanya langsung berangkat gitu ya. Memang banyak ya. Nah, kita ngomong umroh aja lah. Umroh dengan biaya yang cukup baik. Ini saya katakan ya, biaya yang cukup baik, fasilitas yang cukup baik itu kan antara 30 sampai 40 juta. Gitu kan? Nah, sementara kita ini untuk beli rumah yang harganya ratusan juta juga bisa, menikah atau menikahkan anak dengan harga yang ratusan juga bisa, ratusan juta juga bisa, kita beli mobil yang ratusan juta juga bisa, ya kan? Jadi kalau kita bilang kita tidak punya uang untuk berangkat umroh, yang dimana itu hanya 30 sampai 40 juta, kok kayaknya kita berbohong gitu. Kalau menurut saya, ini kalau menurut saya ya,
Kita kok kayaknya bohong banget itu bilang kita nggak punya uang untuk itu gitu kan. Dan khawatirnya kalau kita bohong seperti itu kan nanti ya kalau Allah betul-betul nggak ngasih kita lagi untuk keinginan dan kebutuhan kita yang lain itu gimana coba? Gitu kan? Nah, jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, dan saya sampaikan pada beberapa orang di situ, beberapa teman di situ, saya bilang bahwa sebenarnya bukan masalah kita banyak kebutuhan atau kita tidak punya uang untuk berangkat umroh. Tapi kita punya uang untuk yang lainnya kan gitu kan. Nah, terus bukan masalah itunya gitu. Tapi masalahnya adalah kita harus bagaimana membuat mindset kita. Mindset kita untuk memang menjalankan perintahnya Allah. Berangkat umroh atau haji. Gitu ya. Jadi kita memang harus membuat mindset kita bahwa ya memang kita seharusnya menjalankan perintahnya Allah. Oh, Allah sudah kasih kita banyak keinginan kita. Allah sudah banyak kasih kemauan kita dan Allah sudah banyak memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu kan? Jadi kalau kita bilang kita masih punya kebutuhan yang lain lagi, yang mana lagi gitu kan? Pertanyaannya itu, dan orang pasti nggak akan berhenti kebutuhan dan keinginan sebelum orang tersebut mati. Ya kan? Nah, jadi memang kita harus memasukkan dalam daftar kebutuhan kita itu yang namanya umroh, minimal ya. Yang namanya umroh kita harus masukkan. Memang kita butuh untuk datang ke Baitullah. Kita butuh untuk langsung merasakan nikmatnya beribadah di sana, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah di sana, itu kita memang butuh itu. Jadi masukkanlah ke dalam daftar kebutuhan untuk berangkat ke tanah suci. Itu nomor satu. Yang nomor dua adalah ya memang kita harus yang namanya ikhtiar, gitu kan? Kita berikhtiar untuk berangkat gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan kita tidak punya uang, nyatanya bisa untuk yang lainnya ada gitu kan? Jadi kalau seandainya kita katakan, oh nggak punya duit nih, ya itu tergantung mindset kita gitu kan? Kalau mindset kita nggak punya duit, ya sudahlah. Nanti kalau Allah memang benar-benar kasih, karena Allah itu kan, kalau menurut riwayat hadis itu kan, Allah itu sesuai dengan perkiraan hamba-hambanya gitu. Nah, jadi kalau kita dalam otak kita, dalam mindset kita, kita mengatakan kita tidak punya duit, nanti sewaktu-waktu Allah betul-betul kasih kita tidak punya duit, malah celaka 12. Mungkin malah 12,5 atau mungkin 13, kan gitu kan. Jadi ya inilah tergantung dari mindset kita. Jadi menurut saya lagi ya, dan pengalaman saya pribadi bahwa memang kita harus memasukkan ini dalam daftar kebutuhan kita. Memang kita butuh untuk datang ke Baitullah itu. Terus yang berikutnya lagi adalah memang harus membuat mindset kita, mindset yang bagus bahwa kita harus datang ke Baitullah, suka atau tidak suka. Dan selanjutnya adalah memang harus ada aksi dari kita. Aksi itu loh. Jadi maksudnya kita harus bergerak untuk itu gitu. Bergerak untuk itu apa? Ya memang harus suka atau tidak suka ya kita harus mendaftar untuk berangkat itu. Masalahnya adalah ibadah haji atau umroh itu harus daftar. Jadi kalau tidak daftar, nggak mungkin akan ujuk-ujuk berangkat, itu nggak mungkin gitu loh. Percaya deh gitu, nggak mungkin ada istilahnya orang berangkat haji tiba-tiba tidak daftar berangkat gitu. Ya adalah, oke lah ya, kalau kita bilang ada misalnya kayak ustadz-ustadz yang dai-dai yang besar itu ya, syekh, kiai-kiai yang besar itu, mereka memang kadang-kadang mereka tidak daftar. Mereka tidak daftar, tapi mereka didaftarkan. Ingat ya, mereka tidak mendaftar sendiri, tapi mereka didaftarkan. Jadi intinya apa? Ya tetap daftar gitu. Ya kan? Orang yang berangkat haji gratis misalnya kayak petugas-petugas haji, petugas-petugas umroh gitu ya. Mereka daftar. Jadi suka atau tidak suka harus yang namanya mendaftar. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Memang beda untuk ibadah haji dan umroh, itu memang berbeda di sini. Suka atau tidak suka, mau tidak mau harus ada yang namanya aksi. Dan aksi nomor satu adalah mendaftar. Aksi nomor dua adalah ikhtiarnya harus banyak ditingkatkan lagi. Doa, terus menabung, ikhtiar menabung dunia, menabung langit, kan itu ya. Terus habis itu
ya minta titip-titip doalah pada orang-orang yang ke tanah suci itu, minta tolong kita dibantuin dengan doa, terus habis itu wah macam-macam lah gitu pokoknya. Jadi intinya adalah ini, sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mungkin teman-teman atau bapak ibu yang melihat video ini ya, bahwa jangan sekali-kali mengatakan kita tidak punya uang atau kita masih punya banyak kebutuhan. Ini saran dari saya ya, jangan sekali-kali, karena semua orang pasti punya kebutuhan dan kenyataannya kebutuhan kita itu selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita itu selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalau kita misalnya masuk ke dalam daftar kebutuhan kita berangkat umroh, insya Allah dipenuhi oleh Allah. Kita masuk ke dalam daftar keinginan kita berangkat umroh, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membuat mindset kita untuk berangkat umroh, insya Allah juga pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi jangan lupa nomor 1 adalah harus daftar dulu. Suka atau tidak suka, tahap pertama yang dilalui adalah mendaftar. Mungkin itu ya teman-teman, jangan lupa follow akun kami dan tetap semangat.